Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa apa? Bisa belajar bersama di Islam itu indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bareng juga hari ini bersama guru-guru kita sini. Masya Allah. Pertama ada Abi Maki. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pasti ada abang saya nih Ustaz Syam. Masya Allah. Udah pernah ketemu Ustaz Anas belum sebelumnya? Belum dong. Baru pertama kali. Makanya baru pertama kenalan ya Ustaz ya. Hari ini bersama saya. Masya Allah. Kita hari ini kita belajar bareng ya Ustaz ya. Masya Allah. Abi Maki gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah selalu sehat lah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum kita membahas tema hari ini, kalian mau kasih tahu nih Ustaz Abi, Ustaz Syam. Siap. Ada video viral seorang laki-laki yang mungkin iseng dia berdoa di depan Ka'bah, tapi doanya langsung terkabul. Masya Allah. Penasaran kan? Masya Allah. Jamaah di rumah juga penasaran kan? Makanya langsung aja kita lihat videonya. Silahkan. Masya Allah. Pastinya kita sebagai umat manusia seneng banget ya kalau kita berdoa itu langsung dikabulin sama Kes. Allah Subhanahu wa taala. Kes langsung. Iya. Tapi katanya juga ada nih doa yang tertunda karena tersangkut di langit, Ustaz. Nah, kita sebagai hamba Allah pasti akan selalu minta melalui doa. Tapi pernah nggak sih jamaah ketika kita minta doa khusyuk kepada Allah, namun tidak ada hasilnya, mungkin tersangkut atau tidak langsung dikabulin, kes. Subhanallah. Nah, makanya hari ini kita akan membahas dalam tema mengapa doa bisa tersangkut di langit. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Ini saya mau bertanya kepada Abi nih. Silakan, Bi. silakan. Ini ada pertanyaan ya, Bi. Iya. Apakah benar katanya doa bisa tersangkut di langit karena doanya tergesa-gesa? Namun bagaimana jika ada doa mungkin umat Islam itu manusia juga ada yang mungkin lagi ada musibah atau ada kenapa-kenapa maka kondisi panik, makanya doanya itu terburu-buru, itu seperti apa, Bi? Masya Silakan, Allah. Abi. Ya. Terima kasih. Izin Ustaz Syam, Ustaz Anas. Bismillah. Iya. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika kita melihat dengan perkataan yang luar biasa Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan dalam hadisnya yang sangat indah sekali, iya, dengan mengatakan bahwa la yazalu du'a mustajab. Doa ini akan selalu terkabul dan mustajab. Malam ya'jal. Selagi dia tidak tergesa-gesa. Pertanyaannya, maksudnya tergesa-gesa itu apa ya? Apakah doanya tergesa-gesa, ya Allah tolong berikan bla 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 bla, cepat begitu? Walaupun memang di dalam doa ini tadarruan wa khafiyah. Artinya penuh dengan khidmat, penuh dengan adab, sopan santun saat meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang maksud hadis Rasulullah, doa ini akan dikabulkan selagi tidak tergesa-gesa. Maksudnya adalah selagi tidak tergesa-gesa mengambil keputusan kalau doanya tidak dikabulkan. Ini dia. Ketika mengatakan da'autullah walam yastajib li. Misalnya gini, aku sudah sering kok doa sama Allah tapi nggak dikabulkan. Nah itulah tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa mengambil keputusan kalau doanya diabaikan. Kalau doanya dicampakkan. Maka hal ini dilarang dalam syariat. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa doa itu ingin instan, ingin begitu dipinta langsung dikabulkan. Dipinta langsung dikabulkan. Oh tidak. Lihat. Kalaulah setiap doa langsung dikabulkan, dikatakan la bagau, maka manusia akan menjadi sesat semuanya. Maksud sesat itu akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen harta bla 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 semuanya. Allah kasih. Besoknya, punten, kayaknya nggak usah lagi. Besoknya, kayaknya nggak ke masjid lagi. Karena berapa banyak orang yang setelah mendapatkan hartanya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka memang kenyataannya, kalaulah seandainya semua permohonan manusia Allah kabulkan tanpa ada saringannya, langsung kasih, pasti manusia itu akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau di Taif dilempari oleh orang Taif, apa yang terjadi? Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya.
Allahumma atinihim, ya Allah datangkan orang Taif berbondong-bondong padaku seperti halnya hari ini mereka datang padaku, melempari aku, berbondong-bondong padaku, tapi kembali datangkan padaku namun dalam keadaan membawa cinta kepadamu dan kepada aku. Kalimatnya, datangkan mereka aminin, salimin, datangkan mereka padaku berbondong-bondong tapi mereka beriman dan mengatakan 2 kalimat syahadat. Dan Allah kabulkan doa Rasulullah, diperkirakan kira-kira punten sampai 9 tahun menunggunya Rasulullah, datanglah doa itu. Ya Allah. Bagaimana ini? Rasulullah saja demikian. Ada hal yang indah bagaimana Nabiullah, ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, saat Nabi Yusuf tidak ada, dipisahkan dengan ayahnya. Apa yang ada di dalam benaknya Nabiullah Yakub? Doa. Sampai meminta pada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan semua kesedihannya. Kalimatnya ashku bathi wa huzni ilallah. Lalu Allah kabulkan kira-kira jumpa dengan Yusuf setelah kira-kira 40 tahun, bahkan riwayat 80 tahun. Jadi jangan tergesa-gesa ketika memutuskan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Abi berarti ternyata yang dimaksud tergesa-gesa itu adalah kita setelah berdoa ingin langsung dikabulkan, itu nggak bisa. Betul, gitu ya, apalagi kalau tergesa-gesa mengambil keputusan, ini nggak dikabulkan nih sama Allah. Sudah nggak dikabulkan. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Abi. Ya. Baiklah, saya mau ke Ustadz Anas nih. Ustadz Anas, katanya doa bisa tersangkut di langit karena tidak menyertakan Asmaul Husna. Itu maksudnya gimana ya Ustadz? Namun bagaimana jika seorang lupa membaca Asmaul Husna dan apakah doanya tidak akan terkabul? Dan Asmaul Husna itu kan ada 99 ya. Kira-kira menyebut Asmaul Husna itu seperti apa ya? Mohon silakan. Masya Allah. Gimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kalau kita berbicara terkait dengan doa, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan bahwasanya aku ini dekat, kata Allah. Nah, kemudian bagaimanakah kita berdoa? Dijelaskan lagi oleh Allah, qulid Allaha awid'ur rahman. Panggil kalau kita berdoa menggunakan kalimat Allah, atau kita berdoa juga menggunakan asma Allah, walillahil asmaul husna. Ada nama-nama yang dipakai. Ya. Bagaimana kalau kita berdoa, kalau seandainya ada permintaan kita, misalnya kita biar supaya apa saja yang kita kerjakan diberikan kemudahan oleh Allah, maka dalam doa kita ucapkan ya Allah, ya Fattah. Kalau memang kita keinginan supaya diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian, sebutkan kalimat ya Allah, ya Jabbar. Kita ambil satu pelajaran dari Nabi Allah Zakaria. Ketika Nabi Allah Zakaria di usia yang cukup senja, kemudian istrinya sudah diponis tidak akan bisa hamil. Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Zakaria? Ya Allah, ya Wahhab. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Dan ketika Nabi Allah Zakaria berdoa, di saat Nabi Allah berdoa di tengah-tengah solatnya, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, datang itu malaikat menyampaikan kepada Nabi Allah Zakaria, Nabi Zakaria, doamu diijabah. Langsung pabasyarna, diberikan oleh Allah kabar gembira. Langsung Allah yang menetapkan dengan nama seorang anak, yaitu Yahya. Nah, makanya kalau kita berdoa, selingkan dengan gunakan Asmaul Husna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau diberikan kesabaran, ya sabar, ya Allah, ya sabar. Kalau kita kepengen anak-anak kita nanti menghadapi ujian, kemudian diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, ya Alim. Nah, ini jadi sebuah pelajaran. Kemudian jadi ditanya bagaimana kalau ada orang yang berdoa kemudian tidak menggunakan Asmaul Husna, apa diijabah? Tetap diijabah. Nah, dari sekian banyak Asmaul Husna, apa yang paling bisa kita pakai asma? Kalau di dalam kitab dikatakan ada namanya Asmaul A'zam. Dalam kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, di situ dikatakan ketika ada seorang laki-laki berdoa
Kemudian Rasulullah mendengar doanya. Rasulullah mendengar doa. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau baca tadi? Kata Rasulullah. Kata seorang anak pemuda tadi mengatakan, ya Rasul, saya tadi baca Allahumma inni ushidu bi annaka antal ahadas somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata baginda Nabi? Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di genggaman Allah, kata baginda Nabi, doamu diijabah oleh Allah. Luar biasa. Jadi dari sekian 99 Asmaul Husna, yang dimaksud dengan Asmaul A'zam adalah kalimat Allah. Apalagi tadi doa yang dipanjatkan oleh anak muda tadi, bi annaka antal ahadas somad lam yalid walam yulad, Allahumma gfirli, ampunin dosaku ya Allah. Di sini luar biasa kekuatan. Maka bila kita berdoa, gunakan Asmaul Husna dari 99, pilih salah satunya yang sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Anas. Berarti kita baiknya berdoa itu selalu juga lafazkan Asmaul Husna. Karena lebih baik lagi pastinya. Betul. Tapi juga semua doa pasti bakal diijabah. Kalau doa pasti diijabah oleh yang Allah. pasti bersabar. Pasti Allah bakal kabulkan. Insya Allah. Insya Allah. Makasih Ustaz Anas. Nah, saya mau bertanya ke Ustaz Syam nih. siap. Ustaz Syam, katanya doa itu bisa tersangkut di langit karena kurang rasa ikhlas. Kurang ikhlasnya Kurang ikhlas, iya. Tapi namanya berdoa kan pasti kita berharap ya Ustaz ya. Maksudnya nih ikhlas ini ikhlas yang seperti apa sih Ustaz Syam? Coba mohon dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib, Pak Kiai Anas, Tukurian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli, amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tiada henti-hentinya untuk berdoa dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memurnikan doanya karena doa itu adalah ibadah. Kenapa disebut berdoa itu adalah ikhlas? Mesti ikhlas karena doa adalah bagian daripada ibadah. Orang yang berhenti berdoa berarti dia sedang berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salah satu syarat utama dalam beribadah adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, fad'uhu mukhlisin, maka berdoalah, memintalah dengan ikhlas, dengan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin nanti ketika Allah mengabulkannya melalui tangan orang lain. Misal tadi yang berdoa di depan Ka'bah ini, Masya Allah hari ini guru kita juga, Mas Fadli juga, dan Ustadz Maulana sedang berdoa di depan Ka'bah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga dapat percikan doa-doanya, dan seluruh jamaah juga mendapat percikan doa-doanya di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Maka subhanallah, orang mesti berdoa meminta hanya kepada Allah dan berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas di sini adalah murni untuk Allah, murni kepada Allah, dan murni berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada manusia. Subhanallah. Ada kan orang-orang yang berharap daripada usahanya sendiri. Dia berdoa, ya Allah lancarkan rezekiku hari ini. Seperti kisah seorang ibu penjual tempe yang sering kita dengarkan. Dia berharap, ya Allah hari ini aku masak tempe, ya Allah aku menggantungkan rezekiku di sana, ya Allah. Akhirnya dia masak tempenya, ternyata ketika dia lihat nggak jadi-jadi tempenya. Dia sholat pun, setelah sholat, ya Allah aku yakin engkau akan menjadikan tempe ini. Dalam perjalanan ke pasar pun dia membuka tempe yang nggak jadi-jadi juga, tetap setengah matang, belum tercampur tempe tersebut. Subhanallah. Sampai di pasar dia kembali berzikir kepada Allah, ya Allah aku menggantungkan nih Allah rezekiku, kalau nggak laku nih tempe gimana ya Allah. Akhirnya dia buka, ya Allah ternyata nggak jadi-jadi juga tempe tersebut. Akhirnya dia pasrah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku tahu yang terbaik untukku ya Allah, dan engkau yang paling tahu itu ya Allah. Tiba-tiba ada seorang ibu menepuk
pundaknya dengan mengatakan, "Ibu, di pasar ini ada nggak yang jual tempe setengah mateng?" Subhanallah, kaget betul nenek tadi dengan mengatakan, "Kenapa ada orang yang mencari tempe setengah mateng?" Kata ibu tersebut, "Anak saya kuliah di luar negeri. Kalau saya beli tempe yang sudah mateng, maka bisa rusak sampai ke luar negeri karena mau dipaketin berhari-hari. Tapi ke saya mau mencari tempe yang setengah mateng, kalau sampai di sana udah bagus hasilnya." Subhanallah. Lihat cara Allah menyelesaikan masalah seorang manusia, cara Allah mengabulkan doa permintaan daripada manusia, itu semua kalau ikhlas karena Allah, murni ingin dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat yang lainnya meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkannya dengan caranya, bukan seperti yang kita inginkan dan bahkan lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Maka salah satu syarat berdoa agar nggak nyangkut di langit nih, agar nggak nyangkut doa kita sampai diijabah sama Allah Subhanahu wa taala adalah murni, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanallah, Ustaz Syam. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Berarti baiknya kita Rian. kalau emang ada hajat atau berdoa kepada Allah tuh baiknya sabar, nggak harus buru-buru. Yang penting bersabar dan insya Allah pasti bakal dikabulkan. Ikhlas, subhanallah. Subhanallah. Tapi maaf nih Ustaz Syam, Abi maaf Ustaz Anas. Saya ada Kemana mau lagi ngambil kita sesuatu. nih hari Mau ini? ngambil sesuatu, maaf. Wah, bagi-bagi nih kayaknya nih, Bi. Hadiah nih kayaknya nih. Maaf Ustaz, ini buat saya sendiri. Ih, Maaf. kok buat sendiri? Iya, saya nggak tahu nih, berarti ini rezeki saya dong. Jadi Kalau untuk mau saya sendiri, hati-hati, nggak boleh sembarangan. Kenapa nggak boleh sembarangan? Apalagi makanan kan? Iya, makanan. Ih, bisa bikin doa nyangkut. Hah? Bisa bikin doanya nggak nyampe. Kok bisa ya? Iyalah. Maksudnya seperti ini apa? makanan nih masuk ke dalam perut, tiba-tiba ada orang yang berdoa padahal dia nggak jelas makanan masuk ke dalam perutnya. Maka kita jelaskan setelah yang satu ini. Tetap di Islamic Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bagian nasi kotak. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema mengapa doa bisa tersangkut di langit. Jadi udah ada beberapa tadi dijelasin. Iya, Subhanallah, Ustaz, karena subhanallah. terburu-buru. Iya, iya. Karena tidak menyebut nama Allah dengan Asmaul Iya, Husna. Masya Allah. Terus nggak ikhlas. Tak ikhlas. Subhanallah. Jadi intinya kita harus bersabar dan ikhlas pastinya. Nah, tapi nih Ustadz Syam, ada katanya yang berhubungan dengan makanan yang makanan yang membuat doa kita bisa tersangkut di langit. Kayak makanan tadi itu. Makanan tadi itu. Nah, dan juga nggak hanya tadi ya Ustadz Syam, tapi banyak nih orang yang mungkin jarang ibadah, mungkin juga makan makanan yang haram, tapi tetap kaya raya, tetap aja dia selalu ada gitu. Itu seperti apa sih Ustadz Syam? Seakan-akan doanya dikabulkan. Iya, dikabulkan selalu. Tapi ibadahnya juga mungkin kurang. Baik, Nah, bismillahirrahmanirrahim. silakan, Ustadz. Tabi Abi, pakai Anas, Tekurian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul azim. Allah berfirman bahwasanya aku pasti mengabulkan doanya orang yang sedang berdoa. Dan cobalah untuk juga memenuhi kewajibanmu sebagai hambaku dan tetap beriman kepadaku la'allahum yarsyudun, agar mereka diberikan petunjuk. Artinya berdoa baik dikabulkan sesuai apa yang kita request atau dikabulkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa itu tidak ada ruginya karena doa adalah ibadah. Kalaupun tidak dikabulkan, maka kita tetap mendapat pahala karena berdoa adalah ibadah. Subhanallah, suatu ketika ada seseorang di tengah padang pasir, di tengah terik matahari, ia memohon, berteriak-teriak dan juga meringis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah langitnya Allah ia merintih.
Ia memohon kepada Allah dengan permintaan, dengan segala permintaannya. Lalu para sahabat melihatnya dengan rasa ibah, dengan rasa kasihan, dan melaporkan anak muda tersebut kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, tidakkah Allah melihat orang tersebut berdoa? Ia meminta dengan tulus, ia meminta dengan ikhlas. Kenapa Allah belum mengabulkan doanya? Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya sedangkan di perutnya ada makanan yang haram, darahnya telah bercampur dengan makanan yang haram, dengan minuman yang haram, pakaiannya pun daripada harta yang haram, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan doanya serta mengabulkan apa yang ia inginkan sedangkan ia bercampur dengan sesuatu yang haram. Subhanallah, apa yang membuat doa kita tersangkut dengan hubungannya dengan sesuatu yang haram ini? Karena yang pertama, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang ada di atas muka buminya Allah yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Artinya, orang yang memakan sesuatu yang haram atau menggunakan fasilitas yang haram, berarti ia sedang mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Tentu saja Allah akan mengatakan kepada mereka, ya udah, minta aja sama syaitan aja. Toh engkau sedang menjalani jalannya syaitan, engkau sedang mengikuti jalannya syaitan. Bagaimana mungkin orang yang menjalani atau jalannya syaitan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pertanyaannya, kenapa kok ada orang yang ternyata memakan yang haram, namun ternyata juga doanya tetap dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Maka perlu kita ingat bahwasanya selain Allah itu Ar-Rahim, Allah juga Ar-Rahman. Allah itu maha pengasih. Di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, mau dia beriman atau tidak beriman, mau dia taat ataupun dia ahli maksiat, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada orang-orang spesial pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang nanti diberikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini hanya sebentar. Kalaupun dikasih di dunia, berapa lama sih dia bakal menikmatinya? Paling cuma 60-70 tahun batas waktu manusia hidup di dunia ini. Di akhirat akan mendapatkan siksa. Tapi bagi mereka yang menjaga diri daripada yang haram, maka Allah bahagiakan di dunia serta kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Masya Allah. Jadi sebaiknya kita janganlah memakai atau makan makanan yang haram, dan apalagi fasilitas yang mungkin bukan haknya. Betul. Atau fasilitas yang mungkin cuman ya itu hanya untuk bekerja gitu, jangan dipakai untuk yang lain. Jadi kalau mau irilah kepada orang yang beriman, menjaga ketaatannya sama Allah dan dikabulkan doanya. Bukan iri kepada orang yang makan haram tapi dikabulkan doanya. Bukan iri sama yang lebih kaya tapi kita nggak tahu itu halal atau enggak. Betul, gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syahab. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan ke Ustaz Anas nih. Nah Ustaz Anas, benarkah doa kita tuh bisa tersangkut di langit karena mungkin doa bagi kita tuh ya hanya formalitas aja, dan tapi kita bisa lebih percaya sama ikhtiar kita itu seperti apa ya hukumnya? Apa hanya doa untuk sekedar aja atau ikhtiarnya lebih benar-benar itu seperti apa? Mohon silakan Ustaz Anas. Ya, siap. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Memang terkadang manusia itu berpikir, saya kok sudah berdoa tapi doa saya belum diijabah sama Allah. Sehingga muncul pemikiran dia, apa kudus saya cari tempat yang lain? Allah sudah katakan, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu sekali-kali ini meminta kepada selain Allah. Memang terkadang ujiannya orang yang berdoa itu adalah ketika dia berdoa ada keinginannya hari ini juga. Ya, sehingga kadang-kadang dia lebih suka kepada yang lain. Dia datang, bahkan Allah akan memaksa hambanya. Jika hambanya tidak mau berdoa kepada Allah, Allah akan paksa. Dengan berbagai macam cara, Allah pasti paksa. Ataukah mungkin diuji pertama kali oleh Allah? Ataukah mungkin nanti Allah berikan berbagai macam teguran-teguran? Tapi ketika sudah diuji, ditegur dengan berbagai macam cara, masih juga tidak mau meminta kepada Allah. Innalladzina yastakbiruna, kalau mereka sombong, kemudian tidak mau meminta kepada Allah, an ibadati, kata Allah, sayadkhuluna, dia akan dimasukkan oleh Allah jahannam dakhirin, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka orang-orang yang
tidak mau berdoa, orang yang menjadikan doanya hanya sebagai bentuk formalitas saja, masuk kategori orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Jangan sampai nanti doa kita hanya sebagai, ya daripada saya tidak berdoa, mendingan saya berdoa dah. Mau dikabulin boleh, nggak dikabulin juga boleh. Kadang orang begitu berpikir. Tapi kalau saya berdoa di sana, minta dengan di sana, kayaknya lebih ces. Bilang, ini yang sering terjadi. Memang kan godaan-godaan makhluk-makhluk yang lain, godaan-godaan supaya manusia itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syam, khutuwatis syaitan, cara-cara setan bagaimanakah dia menyingkirkan kita dari Allah. Memang terkadang kalau kita pikir gitu ya, kenapa kalau minta kepada selain Allah lebih cepat dibandingkan kepada Allah? Itu yang terjadi. Masya Allah, kadang dia menyembah pohon, kadang-kadang dia meminta kepada manusia, kadang-kadang dia mendatangi sesuatu tempat, dia katakan, ini tempat ini mempunyai nilai segala macam. Masya Allah, enggak. Hanya kepada Allah. Dan Allah sudah katakan tadi, bahwa Allah pasti mengijabah doa hambanya yang meminta kepada Allah. Kan tergantung kita juga. Makanya kalau kita korelasikan dengan yang lain, bisa jadi kenapa doa kita belum diijabah. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Syam, mat'uhu haram, bisa jadi karena apa yang dimakan itu haram. Wa masrobuhu haram, bisa jadi apa yang diminum itu haram. Dan juga perangkat-perangkat yang dipakai itu semuanya adalah mengandung unsur haram. Ini yang menjadikan doa kita belum diijabah oleh Allah. Dan terkadang ini yang bisa menjadikan doa kita hanya sebagai bentuk formalitas saja. Bagaimana hukumnya ini ya? Kalau ada orang yang berdoa hanya sekedar doa saja, berarti dia menjauhkan dirinya dari Allah. Maka ayolah kita yakin tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah dan tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Anas. Berarti intinya kita nggak boleh sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Iya. Kalau tidak berdoa itu sombong namanya. Benar. Jadi nggak boleh doa yang hanya sekedar selesai sholat dan hanya formalitas saja. Tapi benar-benar ya jangan nggak boleh sombong. Aku ikhtiar pun berhasil pasti gitu. Jadi itu nggak boleh. Tetap harus doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ikhtiar itulah yang membuat orang jangan berdoa kepada Allah. Menjadi karena lebih hasil ikhtiar dia. Terkadang terlalu yakin ya gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Anas. Nah, jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaan dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam. Boleh nggak sih Ustadz kita lebih percaya doa orang lain daripada doa kita sendiri? Soalnya ada orang pintar di dekat rumah saya. Kalau berdoa itu selalu terkabul sehingga banyak yang minat doa ke dia. Apa jangan-jangan bisa jadi syirik kalau saya minta doa ke dia Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Ada memang orang-orang yang ternyata kalau kita melihat mereka ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia adalah orang-orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Satu, doa orang tua untuk anaknya. Maka sebelum ke orang pintar, sang anak itu pasti kita lahir dengan orang tua. Ya, pasti kita punya orang tua. Maka datangi orang tua kita, minta doanya. Karena dia lebih diijabah doanya. Karena doanya untuk kita. Ibu, ayah, saya mau berusaha, saya mau bekerja, tolong doakan saya. Karena banyak juga seperti ini. Dia ke tetangganya, dia ke orang pintar, tapi tidak pernah minta doa sama orang tuanya. Berarti keliru. Maka doanya orang tua kita untuk kita itu jauh lebih didengarkan. Atau sebaliknya, doa anak untuk orang tuanya. Atau doa guru untuk muridnya. Nah, maka minta kepada mereka, mintanya untuk apa? Karena kita yakin bahwa doa orang tua untuk anaknya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Jadi memang doa orang tua ke anak itu nggak ada batasnya. Nggak ada hijabnya, nggak ada. Iya. Langsung nyampe tuh insya Allah. Pasti. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Pertanyaan kedua nih, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Abi Maki. Saya mau bertanya, bagaimana mengetahui dan seperti apa ciri-ciri bahwa doa kita itu memang benar-benar tersangkut di langit atau tertunda? Atau memang doa kita ditolak Allah sehingga tidak dikabulkan? Mohon penjelasannya Abi Maki. Silakan. Insya Allah izin. Ustaz Syam izin, Kiai Anas izin. Ya, bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan program Islam itu indah ini. Semoga Allah mengumpulkan kita di dunia seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah, ketika kita yang bertanya, apakah ada tanda-tanda kalau doa kita ini tergantung ataupun tidak dijabah? Punten.
Pegang baik-baik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Allah itu maha mendengar dengan apa yang kita pinta. Bahkan Allah maha tahu sebelum apa yang kita pinta disampaikan. Karena dalam Al-Quran mengatakan Allah ini, Masya Allah kalimatnya, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah maha mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan Allah maha mengetahui dari apa-apa yang belum terbersih dalam pikiran kita. Subhanallah. Apalagi kalau kita sudah pintakan pada Allah, Allah tahu, Allah dengar dan Allah mengabulkan doanya. Lalu pertanyaannya, kenapa ya masih ada yang nyangkut? Jawabannya bukan disangkutkan oleh Allah atau oleh malaikat. Tapi apa? Anda sendiri, kita sendiri yang membuat doa itu nyangkut. Apa diantaranya? Kan jelas Rasulullah SAW bersabda, doa itu akan selalu dikabulkan selagi dia tidak berbuat dosa. Satu. Jadi dosalah yang membuat kita nyangkut dari doa itu. Sekarang tinggal dicek apakah ada tanda-tanda kalau doa kita ini belum dikabulkan atau nyangkut. Jawabannya, sebesar apa dosa yang kita lakukan, sebesar itu juga doa itu akan tertumpuk belum sampai dan belum dikabulkan karena dosa yang menghalangi daripada doa kita. Yang kedua, qati'atur rahim, ataupun artinya adalah memutus silaturahim. Bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan seandainya dia mutus silaturahim? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang membuat doa itu nyangkut ternyata itu. Dan yang terpenting luar biasa, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, adamu thiqah. Tidak ada sebuah keyakinan dalam hati kalau Allah ini yang benar-benar mengabulkan. Kadang-kadang ini thiqah. Ya, coba kita cek. Bagaimana saat ibunya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah agar Nabi Musa ini dimasukkan di dalam tabut ataupun di dalam kotak atau di dalam sunduk, ya. Lalu apa? Dilemparkannya kemana? Ke sungai. Apa yang dilakukannya? Dibuatlah peti tersebut, lalu dimasukkannya Nabi Musa, lalu dilemparkannya. Punten. Apakah mungkin yang namanya peti ini ataupun sunduk ini akan terbalik? Mungkin. Tapi ingat, ibunya Nabi Musa tidak mempercayakan kepada kotak yang di atasnya ada Nabi Musa. Tapi dia thiqah kepada Allah, tidak thiqah kepada kotak ini. Saya lebih thiqah kepada Allah daripada kotak yang ada. Maka apa? Karena percaya kepada Allahnya, kotaknya pun dijaga oleh Allah. Apa yang terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika subhanallah, kalau gambaran yang sangat indah munhamir itu, airnya itu datang dari atas, datang dari bawah. Punten. Yang namanya kapal Nabi Nuh walaupun sudah dibuat, apakah Nabi Nuh bertawakal atau yakin terhadap yang namanya perahunya? Tidak. Thiqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya berdoa apa saja. Thiqahnya bukan karena saya mampu, karena saya pintar, karena di belakang saya ada fulan, karena saya punya ilmu, punya apa. Tidak. Thiqahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat doa kita ini nyangkut, punten. Thiqahnya lebih thiqah kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Apa yang terjadi kepada nabi-nabi yang lain? Nabi Ibrahim, thiqahnya kepada Allah, ternyata apa yang dilakukan, api pun menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi yang membuat doa kita nyangkut itu, cek thiqah kita kepada Allah seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Allah ibarifi. Terima kasih Abi. Sami-sami. Tapi Bi, saya mau tanya lagi nih Bi. Ya. Betul malaikat di atas langit yang saring atau nu pilih-pilih doa-doa getanyo. Kitu pisan eta teh. Malaikat yang ngajagi pisan upami aya nu ngadua teh ditinggalikeun. Nah, itu cenah pantas dikabulkeun atau na pintu. Oh, nama eta malaikat mah terasnya ningali ka bumi teh cing aya naon di bumi teh. Anu ngadua teh sae henteu upami sae kabulkeun. Upami teh mah kela-kela ke Gusti ulah ka gitu teh. Pada tuh kedana isi kedagana pawami maki misega. Misega kedagana pawami maki. Aduh, saya makin nggak paham. Penting saya nganggo aja. Penting saya tadi iseng. Nantilah insyaallah dijelasin sama Abi. Jadi Abi tadi itu menjelaskan tentang bahasa Sunda yang saya pun tidak paham. Jadi setelah yang satu ini tetap bisa mitinda jamaah. Alhamdulillah. Satu bahasa Aceh, satu bahasa Sunda. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung hari ini, kita sedang membahas dalam tema mengapa doa bisa tersangkut di langit. Nah, Bi, tadi kan pertanyaan aku nih sebelum iklan yang pakai bahasa Aceh itu, benarkah di langit doa-doa kita melewati seleksi dari para malaikat sehingga banyak doa yang kadang tidak sampai ke Allah dan tersangkut. Nah,
Seleksi doa yang di atas langit itu berdasarkan apa aja sih? Mohon penjelasannya. Subhanallah ya. Makasih Rian. Ya, izin. Siap, Abi. Izin. Pakai bahasa Indonesia aja, Vi. Jangan pakai bahasa Sunda. Indonesia aja gitu. Bismillah. Iya benar. Subhanallah ya. Jadi kalaulah ada satu perkataan mungkin kita pernah mendengar ya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila ada seorang hamba berdoa tapi dia doyan maksiat. Iya, jadi doa iya maksiat juga jalan. Sampai yang namanya malaikat itu merasa geram. Ini maksiat tapi doa, maksiat dari doa. Lalu dengan mengatakan fada'a rajulun asi. Lalu seorang hamba ini doa padahal dia maksiat. Fahajaba an sauti. Malaikat itu menutup agar suaranya tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa lagi, tutup lagi. Lalu doa lagi, fahajaba. Hajaba itu artinya dihalanginya. Sampai lebih daripada 3 kali setiap doa tolak. Maksud ditolak itu ditutup oleh malaikat. Doa ditutup oleh malaikat. Lalu setelah itu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, sampai kapan engkau akan menghalangi daripada suaranya dan doanya kepada aku? Malaikat jawab, ya Allah, masa dia minta kepada engkau padahal dia suka maksiat? Jawaban yang sangat indah. Ya, dia suka maksiat, tapi yang paling aku kagumi, dia betapa yakinnya kalau aku yang dapat mengabulkan doa itu, maka aku akan kabulkan doa itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini perkataan yang digambarkan dalam perkataan-perkataan yang sangat luar biasa. Walaupun beberapa ulama menyatakan ini adalah hadisnya lemah. Tapi banyak menyatakan bahwa fadlu doa, lihat ketika seorang hamba berdoa, apabila dia ini yakin kalau doanya dikabulkan, dikabulkan. Apa contohnya? Subhanallah, syaitan saja kenapa minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku ini adalah yang ditangguhkan. Jangan sampai disiksa di dunia, kesulitan di dunia, sakit di dunia, sedih di dunia. Kenapa syaitan ini meminta kepada Allah dan Allah kabulkan? Karena betapa yakinnya kalau doanya dikabulkan. Masya Allah. Syaitan saja demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Napunten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika dengan menyatakan kalimat-kalimat yang diucapkan doa ini, iya, dengan kenapa terhalangnya punten, ataupun istilahnya dengan menyebutkan tadi, lalu kata-kata yang sangat indah, la haula wala quwata illa billah, iya, ini luar biasa kalimatnya. Tapi kalau ada hamba yang sedang berdoa, Masya Allah, dengan kekhusyuannya, maka malaikat pun akan mengaminkan dari doa-doa itu. Lihat kisah Nabi yang sangat indah, Nabi Yunus alaihissalam. Begitu masuk dalam perut ikan dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Malaikat ya Rabb, saya mendengar seorang hamba yang mana suaranya itu familiar, tapi secara pelan saya dengar, sepertinya tidak ada di bumi, ya Allah. Allah jawab, itu adalah hambaku yang mana dia dalam perut ikan dan berada di dalam lautan. Jawabannya, apakah hambamu yang selalu berdoa padamu? Apakah hambamu ini yang soleh, Yunus? Allah katakan, iya, itu Nabi Yunus. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ya Rabb, aku berdoa untuk Yunus. Aku mohon padamu agar Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Bahkan malaikat bisa ikut berperan mengaminkan doa-doa orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah, intinya kita harus berdoa kepada Allah karena kita harus yakin bahwa Allah lah yang mengkabulkan doa-doa kita. Jadi teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Abi. Sami-sami. Nah, saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Syam, apalagi itu? Doa kita tersangkut di langit, apakah benar karena kita tidak baik kepada orang dan mendoakan orang yang tidak baik, dan begitu juga sebaliknya, orang mendoakan yang tidak baik kepada kita, itu seperti apa? Hati-hati dengan doanya orang-orang soleh. Doa-doa orang-orang saleh. Kita mungkin tidak bisa dilawan oleh mereka. Mereka mungkin tidak bisa melawan kita, tapi mereka meminta pertolongan kepada Allah. Bisa jadi Allah yang menyelamatkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tausiah enggak nih? Tausiah dong. Tapi bahasa Indonesia ya. Siap. Abi, Ana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda pernah mendatangi gubernur-gubernurnya, karena Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang Amirul Mukminin. Maka suatu ketika dia datang untuk mengecek masyarakatnya, mengecek orang-orang Islam pada saat itu. Begitu pula dengan orang-orang yang hidup bersama dengan orang-orang Islam. Maka datanglah ia kepada salah seorang sahabatnya yang menjadi gubernur pada saat itu, ditanyakan, Amr bin As,
wahai Amr bin As, bagaimana dengan masyarakatmu? Kata Amr bin As radhiyallahu an, alhamdulillah wahai Amirul Mukminin, mereka semua taat aturan, mereka semua baik, mereka semua bergotong royong, mereka adalah masyarakat yang luar biasa dan mereka juga di antara orang-orang yang saleh. Maka ditanyakan juga kepada masyarakat, wahai masyarakat, bagaimana sikap pemimpinmu selama ini? Bagaimana Amr bin As ini memimpin kalian? Maka mereka semua serentak mengatakan, dia adalah orang yang soleh wahai Amirul Mukminin. Dia adalah orang yang menjalankan perintah. Dia adalah orang yang mengedepankan rakyatnya dibandingkan dirinya sendiri. Dia adalah seorang pemimpin yang adil. Dan alhamdulillah kami bersyukur mendapati dia adalah menjadi pemimpin kami. Lalu seketika Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin pun pulang daripada daerah tersebut. Ternyata di tengah perjalanan ada seseorang yang sedang mengejar Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, tunggu dulu. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, tunggu dulu. Ada yang ingin saya sampaikan. Apa yang ingin kau sampaikan? Sebenarnya wahai Amirul Mukminin, masyarakat itu cuma peres aja mereka. Sebenarnya mereka itu terzalimi sama Amr bin As. Mereka itu nggak enak aja karena ada Pak Gubernur tadi. Jadi dia nggak ngomong kalau sebenarnya Amr bin As itu adalah orang yang korupsi. Sebenarnya Amr bin As itu adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri daripada rakyatnya. Dia adalah orang yang tidak adil. Dia adalah orang yang zalim. Dia adalah pemimpin yang tidak baik. Wahai Amirul Mukminin, cuma tadi lagi rame saya nggak enak ngomongnya. Subhanallah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab dengan ketegasannya, ia kembali memanggilkan Amr bin As di hadapan orang tadi. Maka dikatakan, wahai Amr bin As, saya mendapatkan laporan bahwa engkau adalah seorang pemimpin yang tidak adil. Engkau adalah seorang pemimpin yang zalim. Engkau menzalimi masyarakatmu. Menurut laporan orang ini tadi. Maka subhanallah, Amr bin As tidak melawan orang tersebut. Amr bin As langsung mengangkat tangannya di hadapan orang itu dan di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya Allah, seandainya apa yang dikatakan orang ini benar, maka ampuni dosaku ya Allah. Tapi kalau dia yang katakan dia tadi ini adalah sesuatu fitnah atau dia hanya mengada-ngada, maka ya Allah, aku mohon padamu panjangkan umurnya, tapi dalam keburukan. Subhanallah. Dia minta sama Allah, panjangkan orang ini umurnya dalam kesengsaraan. Subhanallah. Maka bertahun-tahun berlalu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertemu dengan seorang orang tua yang sangat tua renta. Ketika ditanyainya, engkau ini orang tua yang umurnya panjang, tapi engkau dalam keadaan kesusahan. Rumahmu di mana? Saya tidak punya rumah. Keluargamu di mana? Saya nggak punya keluarga. Kamu seperti ini, kau sakit, adakah yang mengobatimu? Saya nggak punya uang untuk berobat. Tapi kenapa umurmu sangat panjang? Subhanallah. Maka orang itu berkata, saya pernah didoakan oleh seorang Amr bin As agar Allah memanjangkan umurku dalam keburukan karena aku pernah menzaliminya. Maka berhati-hatilah dengan doanya orang soleh. Kalau kita melihat diri kita, ayo kita bercermin. Kalau ada yang susah dalam diri kita, mungkin saja kita pernah menyakiti orang, ternyata dia adalah orang soleh yang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain mohon ampun kepada Allah, minta maaflah sesama manusia. Wallahu taala. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Nah, jamaah di rumah. Jadi kita baiknya ya Ustaz ya, kita berdoa yang baik-baik. Walaupun orang mungkin tidak baik kepada kita, tapi baiknya kita tetap berdoalah yang baik-baik kepada orang lain. Ya. Biar apa? Biar semua menjadi tenang. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Dr. Rian. Nah, terus Ustaz Anas, benarkah doa bisa tersangkut di langit kalau kita tidak menyertakan salawat pada Nabi? Nah, dan terus salawat ini kan ada banyak nih. Betul. Salawat apa yang membuat doa kita menjadi afdol? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan. Ustaz Abi Maki, silakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya semua berselawat kepada baginda Nabi. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada juga pernyataan hadis Nabi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya ad-du'a mahjubun. Doa itu bisa mahjub, tertutup, hatta yusalliya ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Sampai orang itu berselawat kepada baginda Nabi dan keluarga baginda Nabi. Bahkan ditegaskan juga oleh Umar bin Khattab, ad-du'a mauqufun bainas sama wal ard. Doa itu bisa berhenti di langit. Mauqufun, di langit dan di bumi. Hatta yusalliya, sampai orang itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak sekali fadilah, keutamaan orang-orang yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka di sini pertanyakan diri kita, kenapa kita orang yang beriman belum sanggup membaca selawat kepada baginda Nabi? Padahal dikatakan bahwa man shalla alayya sholatan wahidah. Kalau ada orang yang berselawat kepadaku, kata baginda Nabi, satu saja, sallallahu alaihi asrah.
Bahkan di satu riwayat dikatakan, kalau ada orang yang berselawat kepada baginda Nabi di hari Jumat, malaikat akan datang kepada baginda Nabi kemudian menyampaikan, ya Rasul, bahwa umatmu di daerah ini sedang berselawat kepada engkau. Makanya yang harus menjadi sebuah renungan buat kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, cintanya kepada kita teramat sangat luar biasa. Bagaimanakah di akhir hayat Rasulullah? Saat itu Rasulullah ketika dicabut nyawanya kemudian ditanya, apakah sakitnya sakaratul maut semacam ini? Apakah sakitnya sakaratul maut semacam ini sehingga malaikat maut mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Tumpahkan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Sayangnya Rasulullah kepada kita. Masya Allah. Nah, kalau Rasulullah sayang kepada kita, kenapa di saat kita berdoa kita tidak menyertakan berselawat kepada baginda Nabi? Dengan berselawat kita di saat kita berdoa menjadikan kesempurnaan dari doa kita yang kita panjatkan. Seandainya pun mungkin terlupakan ataukah terlewatkan, orang itu tidak berselawat, apakah doanya tidak diijabah? Doa tetap diijabah. Hanya saja Allah menunda sampai orang itu mau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan tinggalkan berselawat kepada Nabi. Begitu luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang yang mencintaiku, kata baginda Nabi, dia akan bersamaku nanti di surga. Orang-orang yang senantiasa lisannya berselawat kepada Nabi, orang-orang yang senantiasa merindukan kepada Rasulullah, insya Allah rahmat Allah akan turun. Insya Allah kecintaan Rasulullah kepada kita akan tercurahkan kepada kita. Yang perlu kita tanyakan, berapa banyakkah kecintaan kita kepada Rasulullah dengan kita berselawat? Kalau Allah saja sudah mengatakan, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi. Kenapa sampai hari ini kita nggak sanggup berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sertakan doa-doa kita dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Anas. Nah, jemaah di rumah sudah paham kan pasti apa? Kita berdoa itu juga jangan lupa sertakan salawat kepada Nabi Muhammad, karena itu yang membuat doa kita menjadi dikabulkan lebih cepat sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Anas. Salawat yang afdal tadi itu adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat yang memang biasa kita baca di saat tahiyat. Masya Allah, terima kasih Ustaz Anas. Nah, tahiyat akhir itu salawat itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz. Baiklah, jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib, saya mau bertanya. Saya mohon sekali bimbingannya. Saya selalu percaya Allah akan mengabulkan doa saya, tapi ujiannya makin banyak yang terjadi di kebalikan dari doa saya. Saya berdoa minta rezeki, malah usaha saya bangkrut. Saya berdoa minta kesembuhan untuk istri, tapi penyakit istri malah bertambah parah. Saya berdoa minta dijauhkan dari fitnah, malah banyak orang di sekitar yang memfitnah saya. Padahal semua adab-adab berdoa udah dijalanin. Kalau seperti ini, apa salah dari doa-doa saya? Mohon dijelaskan oleh Abi Maki. Silakan Abi. Terima kasih. Izin Ustaz Syam. Izin Kiai. Subhanallah. Inilah keadaan yang terkadang banyak di antara kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, tapi adab sudah diperhatikan. Terus dengan ilhah, terus tanpa putus. Lalu mengatakan kenapa malah sebaliknya ya? Punten, pegang dulu baik-baik oleh kita semuanya beberapa kaidah. Yang pertama, ada perkataan yang luar biasa, jangan dilupakan. Iya, kalimatnya. Allahu arhamu bik aktsar min nafsik. Allah mencintai Anda, menyayangi Anda lebih besar daripada Anda mencintai Anda sendiri. Ini dia. Kalaulah kita mencintai diri kita sendiri, nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah mencintai kita sendiri. Kadang-kadang kita mau tahu, oh saya lebih mencintai daripada sendiri daripada siapa? Tidak. Ada yang lebih mencintai Anda daripada Anda. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kalau Allah sangat mencintai kita, mustahil Allah membuat kita ingin menderita. Tidak dan tidak dan tidak. Ini pegang baik-baik. Yang kedua, yang harus dipegang, tadi di awal-awal Ustaz Syam sudah menyampaikan dengan kata-katanya bahwa
kita berdoa itu ibadah. Kita berdoa itu ibadah. Simpan dululah tentang ijabahnya, itu bonusnya yang luar biasa. Tapi saat kita berdoa, itu istijabatul doa ini, itu punten, kita simpan dulu. Namun doanya saja adalah ibadah. Jadi saat kita berdoa, itu sedang menjalankan perintah dari Allah. Ketika Allah katakan, ud'uni astajib lakum, minta padaku, aku kabulkan. Saat kita meminta, itu sedang ibadah. Subhanallah. Ini sedang ibadah. Berarti makin banyak doa, makin banyak ibadah yang dilakukan. Ini untuk dipegang oleh kita dan jangan dilupakan. Saat doa kita ibadah. Saat doa kita ibadah. Punten. Setelah itu apa? Yang harus dipegang baik-baik oleh kita juga. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Allah ketika melihat seseorang meminta kepadanya. Masya Allah. Allah dengan tegas mengatakan, wahai malaikat, biarkan dulu dia dalam keadaan posisi itu. Kenapa? Tapi pahalanya telah aku siapkan yang sangat berlimpah. Sampai karena kesabarannya dalam terus memohon, meminta, itu bagian daripada pengabulan doa. Orang ketika berdoa, lalu inginnya minta itu, minta ini, dia dapat. Minta itu, dia dapat. Punten, saat dia sabar, dari doanya dikabulkan oleh Allah, kesabaran yang Allah tanamkan itu adalah bagian daripada istijabatul doa. Masya Allah. Anda terus memohon, sabar, dan yakin doanya dikabulkan. Itu adalah pengabulan doa dan sebagian daripada pengabulan doa. Tahu? Doa itu bukan hanya ibadah, tapi dengan kesabaran ini Allah siapkan pahala yang luar biasa. Bukankah Al-Quran mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang bersabar dalam berbuat apapun, khususnya doa, pahalanya bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Banyak. Punten, kalau seandainya ada anak SD mengatakan, nggak usah khawatir, aku punya uang banyak, sambil nunjuk ke sakunya. Anak SD bilang, aku punya uang banyak. Paling kita tebak 20.000, 50.000, banyak-banyak 100.000, itu anak SD. Tapi kalau ada orang yang Masya Allah, dia ini uangnya banyak, turun dari mobil mewah, rumahnya pun mewah. Dia bilang, tenang, nggak usah khawatir, aku punya uang banyak. Apa kita pikir 100.000? Apa kita pikir 200.000? Tidak, miliaran mungkin. Ketika Allah mengatakan orang sabar pahalanya tidak terhitung, Allah mengatakan demikian. Saking besarnya pahala orang bersabar. Wali khusus di dalam menunggu doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Abi. Berarti intinya ya kita umat Islam ini harus bersabar dalam berdoa. Sangat. Kalau emang nggak dikabulkan ya udah sabar dulu, pasti Allah pasti bakal kabulkan. Kabulkan doa, karena kesabaran itu bagian daripada pengabulan doa. Masya Allah, terima kasih Abi. Tapi saya mau bertanya lagi nih Abi. Kalau nih kita didoain sama, tapi maaf kalau teman kita itu mungkin pasti ada ya, non-muslim. Itu doanya apakah terkabul atau tidak ya Abi? Untuk masalah ini sangat penting. Tapi insya Allah kita akan bahas setelah ini. Setelah ini jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Oh jemaah, Alhamdulillah. Buat jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas dalam tema mengapa doa bisa tersangkut di langit. Nah, dan juga jemaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar doa bisa nyangkut di langit dikarenakan kita tidak dekat dengan Al-Quran? Tapi bagaimana dengan orang yang belum bisa baca Al-Quran sama sekali Ustadz? Mohon dijelaskan oleh Ustadz Anas. Iya. Pertama, Quran itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Yang kedua, ketika orang membaca Quran, baginda Nabi mengatakan man qara'al Quran. Kalau ada orang yang membaca Quran, nanti akan diberikan falahu asyru hasanat, ada 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nah, kemudian ketika ada orang yang kemudian dia duduk, dia baca, dia pelajari Al-Qur'an, Allah akan turunkan rahmat. Isi rahmat itu apa? Ada ampunan, kemudian ada penghapus dari dosa, dan yang kedua, Allah akan berikan ketenangan yang luar biasa. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat akan ikut gabung. Yang keempat, Allah pasti akan ingat. Nah, makanya kenapa orang yang berdoa itu
yang baik adalah dia senantiasa membaca Quran. Sebab doa yang diijabah adalah doa ketika selesai membaca Quran. Maka biasakan kalau ketika membaca Quran, kita berdoa. Jangan sampai ketika selesai baca Quran, tidak berdoa. Karena tempat yang paling mustajabah dan tempat yang paling Allah suka adalah ketika kita selesai membaca Al-Quran, kemudian kita berdoa. Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarina. Jadikan Quran adalah teman kita di dunia. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Berarti intinya jemaah kita harus, kalau misalnya belum bisa baca Al-Quran, jadi belajarlah. Tapi setelah membaca Al-Quran, udah bisa baca Al-Quran, baiknya berdoa. Karena kalau misalnya kita melewatkan doa itu, juga termasuk merugi ya Ustaz. Betul. Karena kan doa yang paling mustajab itu adalah setelah baca Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pertanyaan kedua, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya nih, apakah boleh meminta doa kepada teman yang non-muslim? Apakah bisa terkabul? Silakan Bimang dijawab. Iya, subhanallah. Terima kasih nih. Pertanyaan penting sekali. Kalau lihat daripada kalimat yang indah, ya Al-Quran mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Seorang mukmin ini derajatnya tinggi, derajatnya itu luar biasa. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada minta kepada orang lain, wabil khusus lagi kalau tidak seiman dengan kita. Jadi minta pada Allah itu lebih baik. Tapi kalau misalnya apakah ada orang yang tidak beriman ini doanya dikabulkan? Iya, dengan mengatakan kalau dia berdoa dalam kebenaran, Allah kabulkan. Contoh, Ikrimah putranya Abu Jahal itu berdoa dengan mengatakan Allahumma in kana Muhammadan alal haq fahdini. Ya Allah, kalau seandainya Muhammad ini berada dalam benar, maka berikan hidayah kepada aku. Lalu Allah akan kabulkan doa itu apabila berada dalam yang hak mintanya. Allahu a'lam. Masya Allah. Berarti kita tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Masya Allah. Makasih Abi. Sami-sami. Baiklah jamaah di rumah sekalian, sebaiknya selanjutnya mari kita mendengarkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para anak yang kehilangan ibunya, para anak yang sudah ditinggal pergi oleh ayahnya yang dicintainya, ditinggal pergi oleh orang tua. Doa tidak bisa mengembalikan mereka untuk hidup kembali, tapi doa bisa membahagiakan orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Doa tidak bisa memutar ulang waktu, tapi dengan doa kita bisa mendapatkan kesempatan kembali. Itulah orang-orang yang beriman. Mereka sadar bahwa doa tidak bisa mengembalikan apa yang mereka inginkan, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi dengan doa mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang mereka inginkan. Doa adalah sesuatu yang akan membuat manusia beriman memiliki harapan. Bayangkan seandainya kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita harapkan? Nabi Musa tidak pernah tahu laut akan terbelah untuknya. Yang Nabi Musa tahu, Allah selalu bersamanya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu. Dia yakin Allah akan memadamkan apinya, tapi ternyata Allah tidak padamkan apinya. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api itu justru tetap ada di sana, namun sifatnya yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berharap Allah menghapuskan, menghilangkan masalah kita. Namun ternyata Allah berkata lain, masalahnya tetap ada, namun engkau yang aku kuatkan, engkau yang aku berikan kekuatan, sehingga engkau lebih hebat daripada masalah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami hamba-Mu yang fakir ini, dan Engkau adalah yang maha kaya. Kabulkan doa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi di Islam itu Indah jam 5 pagi. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma salli